Namaku Rizal. Ini adalah ceritaku beberapa tahun lalu, ketika aku bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri kreatif di kota Bandung. Sebelumnya, aku hanya karyawan biasa. Tapi saat itu, aku bertanggung jawab sebagai manajer di salah satu divisi yang ada di perusahaan itu. Malam itu perusahaan tempatku bekerja mengadakan general meeting untuk membahas kinerja selama setahun ke depan dan juga beberapa hal yang sudah kita jalankan sebelumnya. Rapat itu dilaksanakan di salah satu hotel yang berada di sekitaran pertengahan kota Bandung. Hotel yang tidak terlalu besar dan mempunyai arsitektur klasik modern. Ada fasilitas kolam renang di sana dan juga tempat parkir yang jika dilihat tidak terlalu luas, di mana parkiran mobil dan motor berada di lantai yang sama. Rencananya meeting akan berlangsung Sabtu sore hingga Minggu pagi. Aku pun bergegas dari rumahku mengendarai sepeda motor. Ya maklum, meskipun titelku adalah manajer saat itu, tapi bisa dibilang penghasilanku belum terlalu mapan untuk langsung mengganti kendaraan menjadi mobil. Lagi pula tidak enak oleh teman-temanku yang lain. Hampir 1 jam kutempuh perjalanan dari rumahku di daerah Buah Batu menuju hotel itu. Bandung di akhir pekan seperti biasanya selalu macet di mana-mana. Untung saja aku tidak telat dan masih punya waktu untuk melakukan persiapan di kamar hotel. Sore menjelang petang, agak terburu-buru aku masuk ke dalam lift. Kulihat ada 3 orang lainnya di dalam lift itu, dan ternyata salah satunya adalah Nita, teman kantorku yang juga hendak menuju ballroom, di mana itu adalah tempat meeting kami akan digelar. Kapasitas lift ini hanya untuk 5 orang, karena memang ukurannya tidak terlalu besar. Coba saja perusahaanku agak bonafit sedikit, mungkin akan memilih hotel yang lebih bagus. Ya, bagaimana lagi? Ini mungkin sudah sesuai budget mereka. Sudahlah. Karena tidak ada yang naik lagi ke lift, aku pun tutup pintu lift itu. Namun tiba-tiba saja ketika pintu lift itu tertutup, tiba-tiba alarm lift itu tiba-tiba saja berbunyi dan muncul tulisan di lift itu bahwa lift ini kelebihan beban. Aku dan Nita saling bertatap. Juga satu orang yang ada di lift itu yang tidak aku kenal. Nah, apa ya? Padahal kita hanya bertiga, dan dari berat badan pun tidak mungkin sampai melebihi kapasitas lift ini. Belum sempat terjawab pertanyaan itu, tiba-tiba lampu lift ini mati. Dan tak lama kemudian lift ini seperti sedikit anjlok. Aku mulai panik. Begitupun orang yang lain di dalam lift ini. Namun ekspresi sangat berbeda muncul di wajah Nita. Ia tampak sangat ketakutan sambil mulutnya terus membaca doa. Mungkin dia takut sekali karena lift ini hampir anjlok. Dan dia adalah perempuan satu-satunya yang terjebak di sini. Aku lalu menekan tombol bantuan untuk berkomunikasi pada petugas hotel. Belum sempat petugas hotel itu menjawab panggilan,
tiba-tiba lift itu kembali beroperasi dengan normal. Kami pun heran bercampur lega. Buru-buru aku dan Nita keluar dari lift itu dan lebih memilih memakai tangga saja. Aku sedikit kesal dan mengumpat tentang fasilitas hotel yang kurang memadai ini. Singkat cerita, kami pun larut dalam meeting hingga waktu pun berlalu menuju malam. Hampir tengah malam, kami harus menyudahi agenda meeting saat itu yang sebenarnya belum rampung dan kembali ke kamar masing-masing. Namun tidak denganku saat itu. Aku masih harus mencatat beberapa catatan penting yang membuatku harus keluar paling terakhir di ruang meeting itu. Meskipun ngantuk, aku coba untuk tetap konsentrasi mengerjakannya, biar besok tidak menumpuk. Hingga tak sadar ketika aku lihat sudah jam 12 malam. Kiri kananku sudah tidak ada siapa-siapa lagi. Aku bangkit dari kursi dan bergegas menuju lift untuk menyudahi pekerjaanku dan kembali ke kamar. Keluar dari ruang meeting di ballroom itu. Lift itu letaknya ada di ujung lorong hotel ini. Dan lorong menuju lift itu entah kenapa gelap sekali. Aku curiga ini memang karena lampu di lorongnya rusak. Karena tidak mungkin pihak hotel membiarkan lorong menuju lift ini gelap. Bisa-bisa pengunjung tertabrak atau jatuh. Melihat lorong yang lampunya mati itu membuatku semakin tidak respect dengan hotel itu. Jangankan lampu, lift aja rusak dengan gangguan kayak tadi. Pusing deh. Jarak dari tempatku berpijak ini menuju lift sebenarnya tidak terlalu jauh, hanya beberapa meter saja. Tapi entah mengapa, semakin aku melangkah, lift itu seperti semakin jauh. Entah hanya mungkin sugestiku saja. Sudahlah. Kakiku terus melangkah perlahan menuju ke arah lift itu. Perlahan dan sangat perlahan. Hingga akhirnya aku sampai di depan lift. Aku segera tekan arah panel yang ada di lift itu. Dan lampu indikator pun menyala. Ada lift yang menuju ke arahku sekarang. Ketika sedang menunggu lift, tiba-tiba saja itu aku sedikit terperanjat kaget ketika terasa seperti angin yang sangat dingin menghembus di tengkukku, seperti melewatiku. Kontan membuat bulu kuduku berdiri, merinding. Hingga pintu lift pun terbuka. Aku buru-buru masuk ke dalam lift itu dan menekan tombol menuju lantaiku. Lift mulai tertutup
Entah kenapa saat itu kurasa sangat panas sekali. Iya, sangat panas sekali di dalam lift itu. Padahal hanya aku sendiri dan kulihat pun sepertinya ada AC yang dipasang di lift itu. Dan suasana malam pun jadi bertambah dingin ketika aku mulai merasa ada yang tidak wajar. Tiba-tiba saja nafasku terasa sesak. Sejak ada di dalam lift itu. Nafasku terasa berat dan sesak di dadaku. Kepalaku mulai sedikit pusing ketika di dalam lift itu. Seperti ada satu hal yang tidak mengenakan ada di situ. Tapi entahlah. Dan begitu kulihat indikator lift itu, loh, lift itu melewati kamarku. Dan ini mengarah langsung ke lantai paling atas hotel ini. Aku sangat yakin sekali aku tidak salah menekan tombol menuju lantaiku. Namun entah kemana lift ini akan berhenti. Dan di mana, di lantai berapa. Sampai lift pun berhenti di satu lantai. Tak jelas lantai berapa. Karena ketika lift berhenti, tidak ada lampu indikator yang menyala di panel-panel lantai di lift itu. Dan begitu pintu lift terbuka, kulihat sebuah ruangan kosong yang sangat gelap. Entah ada di lantai berapa itu. Dari ruangan itu tercium bau yang sangat tidak sedap. Baunya aneh sekali. Seperti bau gosong atau benda-benda yang dibakar. Dari mana sih nih? Di ruangan itu tidak kulihat apapun karena gelap sekali. Hingga tiba-tiba sebelum pintu lift itu tertutup lagi, kulihat ada 3 orang yang masuk ke dalam lift. Masih menggunakan pakaian kantor. Ada 2 orang pria dan seorang wanita. Mukanya nampak kelelahan. Yang perempuan kulihat kantung matanya menghitam. Sepertinya habis kerja lembur. Setelah mereka masuk, mereka pun berdiri di belakangku. Dan pintu lift tertutup. Hingga tiba-tiba saja lift itu mati lagi. Seperti kejadian tadi sore.
Kini di dalam lift gelap semua. Aku berusaha tetap tenang dan juga menenangkan yang lain. Tenang mas teh, tadi saya juga sempat kejebak di lift kayak gini. Bentar lagi juga nyala. Tunggu aja. Begitu kataku pada mereka sambil menenangkan diriku. Sesak sekali. Ya, di dalam ruangan lift itu aku mulai merasakan sesak dan sangat panas. Hingga tak lama kemudian lampu lift menyala kembali. Dan begitu menyala, astaga, loh, 3 orang yang ada di belakangku tadi mana? Jelas tadi ada 3 orang karyawan lain yang berdiri di belakangku. Dan kini hilang begitu saja. Buru-buru aku menekan tombol lobby di lift itu agar cepat-cepat ke bawah dan berada di tempat yang agak sedikit ramai. Namun ketika itu kulihat semua tombol lift menyala dan sepertinya lift ini rusak. Aku yang panik berusaha menekan tombol bantuan. Tolong! Tolong, liftnya kejebak, tolong! Aku tekan tombol suara itu agar suaraku terdengar. Tolong! Saya terjebak di lift, tolong! Hingga tiba-tiba dari speaker di dalam lift itu terdengar bunyi meraung-raung orang yang minta tolong dan kesakitan. Ya Tuhan, suara apa itu? Aku segera menekan tombol pintu lift agar segera terbuka. Dan ketika pintu itu terbuka, tanpa pikir panjang aku langsung keluar dari lift itu. Dan begitu aku keluar, ya Tuhan, astaga, ini di mana? Aku sepertinya kembali ke ruangan gelap yang sempat kudatangi. Dan ruangan gelap ini terlihat berantakan dengan bau yang sangat menyengat, seperti bau terbakar. Namun entahlah, baunya sangat tidak sedap. Sesekali kulihat seperti ada orang-orang yang sedang berdiri melihat ke arahku. Dan ketika aku sadar, seluruh ruangan ini gelap dan hitam seperti bekas kebakaran. Dan sesekali kulihat ada sesuatu yang menabrakku dari depan. Dan ketika ku sadar,
Astaga! Di depanku berdiri seorang laki-laki dengan tubuhnya yang penuh dengan luka bakar, sudah menghitam, namun matanya membelalak putih, melotot ke arahku. Seketika itu tubuhku terasa lemas dan kepalaku pusing sekali. Hingga akhirnya aku tidak sadarkan diri. Keesokan paginya aku ditemukan pingsan di lantai yang paling atas. Dan sebenarnya itu lantai kosong yang sedang direnovasi. Petugas keamanan yang menemukanku terlentang di situ. Dia lalu membawaku ke pos. Aku pun lanjut bercerita. Apa yang ku alami semalam. Dan ternyata memang ada mitos yang beredar tentang hotel ini. Katanya dulu pernah terjadi kebakaran di hotel ini sampai memakan korban jiwa. Setelah beberapa lama kemudian, hotel ini kembali direnovasi dan kembali dipakai oleh umum. Namun para pengunjung sering sekali mengeluhkan mendengar suara orang yang berteriak kesakitan dan menangis. Sejak itu, hotel ini jadi terkesan seram. Sepertinya arwah penasaran yang ada di sini berniat meminta tolong untuk disempurnakan, bukan untuk menakuti. Nah, mungkin mereka tidak sadar bahwa mereka sudah tidak hidup lagi.